Shalom umat Allah terkasih. Puji nama Tuhan, kita dibawa dalam perjalanan kehidupan kita untuk mengenang kembali Jumat Agung, masa kesengsaraan dan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam ibadah Jumat Agung dan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Sehingga ketika kita boleh datang menyembah Dia, Ia berkenan akan penyembahan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita untuk datang masuk dalam ibadah kita. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Do not lay a hand on the young man. Do nothing to him. Now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. What happened? He has spared you. The Lord has spared you. A substitute. Truly, this man was the Son of God. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-8. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sungguh Allah yang Maha Kasih itu, yang merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib,
layaklah kita untuk memasyurkan Dia bersama bala tentara di dalam kerajaan sorga. Mari kita puji Dia. Kita puji Yesus, Sang Penebus kita. Puji Yesus. Kita pujikan KPPK 77 bait 1 hingga yang ketiga. Dengan segenap hati kita memuji Dia yang mengasihi kita. Dia disalib untuk dosa-dosa. Bersorak Hosana. Puji Yesus penebusku. Allah surga bersorak Hosana. Yesus Kristus pemerintah selamanya. Masyurkan kebesarannya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya.
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dengan bertanggapan dari Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Pada pagi hari Jumat itu, Tuhan Yesus diolok, dicemooh, serta dikenakan mahkota duri pada kepalanya. Bahkan dengan penuh kesombongan, ada yang mengolok Tuhan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Walau Tuhan diperlakukan sedemikian, ia tidak mendendam dan mengutuki mereka. Bahkan saat ia disalib, Tuhan Yesus berkata, Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. bersama. Saat ini, Jumat ini ya Tuhan, kami datang untuk merendahkan diri dan mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar dan pengampunan-Mu atas kesalahan kami, meskipun kami sering berdosa di hadapan-Mu. Kupercaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena Dia mengubah hidupku, maka hidupku menjadi baru. Karena itu aku mau dekat salibnya. Amin, Bapak Ibu. Apakah ungkapan itu yang ada di dalam hati kita? Amin. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita dan iman kita, kita nyanyikan Kupercaya di Bukit Kalvari, bahwa Ia telah mati dan disalib, tetapi Ia akan bangkit. Kebangkitannya sungguh merupakan kemenangan bagi setiap kita. Karena itu patutlah Dia yang telah disalib itu menjadi sandaran hidup kita.
dapat kuterka, suatu hari semua akan berhenti. Dengan iman, ku pasti akan menang darinya. Disalib. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Serta dunia akan berlalu, ku tetap. Lebih lembut kita mau nyanyikan, hidupku serta dunia akan berlalu. Sekali lagi dengan lembut kita nyanyikan, hidupku serta dunia akan berlalu. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Tetap sandar akan salibnya Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Matius 27 ayat 32 sampai 44. Pada siang hari Jumat itu, Tuhan Yesus tiba di Golgota dengan kondisi yang sangat lelah. Saat ia kehausan, mereka malah memberikan minum anggur yang bercampur empedu. Kepalanya dimahkotai duri, tangan dan kakinya dipakukan ke salib, dan ia disejajarkan dengan orang berdosa. Tuhan Yesus tergantung di sana layaknya seorang yang paling hina dan paling berdosa. Di hadapannya orang-orang meludahi dan mengolok-olok dirinya. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihi dan berkata, saat ini, Jumat ini ya Tuhan, kami sadar betapa dahsyatnya penderitaanmu. Seharusnya kamilah yang menerima semua itu karena dosa dan kesalahan kami. Karena kasih-Mu yang besar dan berlimpah, sehingga Engkau menanggung segala penderitaan itu. Salib adalah bukti keagungan kasih-Mu. Keagungan kasih-Nya
di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Kita hidup oleh anugerahnya. Yang terbaik kita terima dari Dia. Rancangannya indah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab karena itulah kita mau selalu hidup berkenan di hadapannya. Apakah itu tekad dari kita Bapak Ibu? Kiranya amin itu nyata dalam hidup kita setiap hari. Bukan hanya ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu menjawab amin. Tapi biarlah itu nyata dalam kehidupan kita. Karena kita begitu menghayati kasih Allah dan pengorbanannya yang sempurna yang memulihkan hidup kita. Pengorbananmu sempurna dengan penuh iman dan rasa syukur kita pujikan pujian ini. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik Tuhan sudah ku terima dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku,
Pengorbananmu sempurna Tuhan. Pengorbananmu sempurna ya Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Emeritus Gosyuli, dan kita juga menyiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di sore hari ini kami dapat memperingati hari penderitaanmu, hari Jumat Agung, hari yang besar, hari di mana Engkau mengorbankan diri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan pada sore hari ini mengubahkan kami, mengubahkan sikap kami, mengubahkan pikiran kami, mengubahkan perasaan kami seperti perasaan Kristus saja pada akhirnya. Tuhan, tolong kami. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dan setiap kami, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini termetrai dalam hati kami dan menjadi kekuatan, bahkan melalui kekuatan Tuhan kami dimampukan untuk mengaplikasikannya dalam hidup tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, sekali lagi kita bersyukur hanya karena anugerah Tuhan pada sore hari ini kita bisa bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan. Dan bagaimana melalui kematiannya ini kita ada di sini. Karena kematiannya kita ada di sini sebagai anak-anak Allah. Tanpa kematiannya, tanpa penebusannya, kita hanya punya nama di KTP Kristen. Tapi karena kematiannya kita betul-betul menjadi murid Kristus, anak Allah. Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8 untuk mendasari tema kita pada sore hari ini, kerendahan hatinya mengubahkanku. Kita baca ayat 5 sampai dengan 8 bergantian. Saya ayat 5, Bapak Ibu ayat 6 dan begitu seterusnya sampai ayat ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita baca bersama-sama sekali lagi ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira tahun 95-96 begitu, kami punya murid sekolah minggu sangat rajin. Selama setahun itu hampir tidak pernah tidak ke gereja. Tapi satu kali tiba-tiba dia hilang selama 3 minggu enggak ke gereja. Jadi akhirnya saya dengan 2 guru yang lain, jadi bertiga kami berkunjung ke rumahnya. Sampai di rumahnya kami disambut oleh papanya. Cuma dibuka pintu sedikit, dia tanya mau apa dengan wajah yang jutek begitu. Jadi saya bilang, Pak maaf kami mau kunjungan karena anak Bapak selama 3 minggu nggak datang ke gereja lagi. Terus dia bilang, memang saya yang larang dia ke gereja. Kenapa Pak? Pokoknya saya tidak mau anak saya menjadi Kristen. Orang Kristen itu cuma untuk orang-orang kaya katanya. Loh kenapa begitu Pak? Pokoknya
Saya tidak mau anak saya jadi Kristen. Jadi akhirnya saya bicara pelan-pelan sampai akhirnya kami dipersilahkan masuk. Pada waktu masuk saya tanya, Pak, kenapa sampai Bapak memutuskan anak Bapak nggak boleh lagi ke gereja, begitu ya. Kemudian dia cerita, ketika anak saya pergi ke gereja, sebelum ke gereja itu anak nakal pisan. Kalau isi PR juga sampai dipukulin dulu baru mau ngisi, apalagi kalau suruh belajar tanpa PR katanya. Mau mandi aja susah sampai dipukul dulu, mau makan susah, semuanya susah. Tapi pada waktu dia ke gereja, dari waktu ke waktu anak tuh semakin baik. Jadi saya pikir, oh pengajaran di gereja itu bagus. Oh ya, sebelumnya itu bapak ini sekeluarga bukan orang Kristen. Jadi dia bilang pengajaran di gereja ini bagus. Jadi kalau begitu saya mau ke gereja. Kalau dia datang ke gereja kami, wah semua orang tahu. Pasti dia bilang, oh dia ke gereja, saya malu. Jadi akhirnya dia carilah gereja besar di Bandung juga. Dia pikir kalau gereja besar nggak ada orang yang kenal, maka dia datanglah ke sana. Dia pergi ke gereja dengan sepeda boseh begitu, sepeda ontel yang bukan mahal. Ada sepeda ontel yang mahal kan, ini sepeda yang tidak mahal. Sampai di gereja dia kemudian memparkir sepedanya itu di samping mobil yang sudah terparkir. Tiba-tiba satpam datang, Pak maaf Pak, tolong sepedanya jangan diparkir di sini. Bapak ini bilang, saya harus parkir di mana? Maaf, di sini bukan tempat parkir sepeda. Jadi akhirnya dia bawa sepedanya ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain, tiba-tiba ada satu orang baru turun dari mobil bilang, Pak, maaf Pak, ini sepeda nggak boleh taruh di sini. Ini bukan tempat parkir sepeda. Jadi akhirnya dia bingung mau taruh di mana. Oh, ada di balik mobil yang mewah, tapi itu ada pohon jambu di situ jadi teduh. Ah bagus juga, ditaruhlah di situ. Dipikir nggak kelihatan orang kan? Tiba-tiba ada satu bapak yang menyambut tamu berjas, berdasi begitu ya, menghampiri dia dan berkata, Pak, tolong, itu sepeda jangan parkir di sini. Jadi saya harus parkir di mana? Pokoknya nggak boleh parkir di sini, nggak ada tempat buat sepeda. Membuat pemandangan ini rusak katanya. Jadi akhirnya saudara-saudara, bapak ini pulang ke rumahnya dan tidak pernah lagi ke gereja sampai dia mati tidak ke gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti kasih di dalam gereja? Apa arti kasih Tuhan yang sudah mengorbankan diri katanya untuk anak-anaknya? Ya saudara-saudara, kita seringkali melihat orang mengejar kemuliaan dengan cara merendahkan orang lain, memandang rendah orang lain dan tidak menghargai orang lain. Kita merasa harga diri akan jatuh kalau kita disamakan dengan orang yang tidak sama atau tidak sesuai dengan pikiran kita. Jadi saudara-saudara, kita berpikir penting untuk menjaga harga diri dan tidak membiarkan orang lain merendahkan kita. Maka banyak orang ya jaim, jaga image. Di jalan kalau ketemu orang yang tidak selevel, dia akan angkat lehernya begitu ya. Dia angkat mukanya begitu saudara-saudara. Saudara-saudara, arti kerendahan hati itu ya saudara, merupakan satu hal yang mudah diucapkan tapi sesungguhnya sulit untuk dilakukan. Kalau orang berkata saya rendah hati, artinya saya tidak rendah hati. Kalau saya bilang Bapak Ibu saya ini rendah hati loh, artinya tidak rendah hati saudara. Jadi rendah hati itu seperti apa ya Bapak Ibu? Rendah hati itu adalah karakter yang diperlukan dalam setiap relasi kita. Bukan dibicarakan, bukan diomong begitu, tapi betul-betul menjadi tindakan kita. Karakter yang diperlukan di dalam setiap hubungan, apakah hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan di dalam gereja atau di masyarakat, itu sangat-sangat diperlukan.
Kenapa saudara-saudara? Karena dengan kerendahan hati maka kita bisa menerima orang lain, bisa menghormati orang lain, bisa menghargai orang lain, bisa melayani orang lain atau mengampuni orang lain. Tanpa kerendahan hati saudara-saudara, kita enggak gampang untuk menghormati orang lain, apalagi mengampuni. Ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi tentang pentingnya karakter kerendahan hati itu dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat maupun di dalam keluarga. Nah, tapi Rasul Paulus di sini memfokuskan kepada jemaatnya untuk bisa memiliki karakter rendah hati. Kenapa saudara-saudara? Rupanya latar belakangnya adalah jemaat Filipi pada waktu itu sedang ada konflik. Ada konflik kesombongan, karena kesombongan jadi bertengkar. Ya, ada juga konflik lain-lain yang sulit sekali diperbaiki begitu. Bahkan di pasal 4 itu ada cerita dua ibu-ibu nih, namanya Yudea dengan Sintike. Berantem ceritanya. Ibu-ibu suka berantem nggak? Suka bertengkar nggak? Apalagi cakar-cakaran? Nggak ya di sini ya? Di gereja kami ada. Sampai dua-duanya akhirnya nggak ke gereja. Ini encim-encim nih, tante-tante nih. Kadang-kadang, bukan berarti bapak-bapak nggak pernah bertengkar. Kadang-kadang kalau kita sudah marah, pohok bahwa kita ini orang Kristen, betul gak? Nah, Sintike sama Yudea, sorry sampai lupa namanya. Ini benar-benar bertengkar terus nih. Jadi Rasul Paulus bilang, kalau boleh hendaklah kamu sehati sepikir, saling mengasihi, saling sayang, rendah hati, saling hormat. Cuma dengan kerendahan hati nih konflik ini selesai katanya. Jadi kumaha carana? Rasul Paulus menggambarkan tentang kerendahan hati itu supaya kita bisa bersatu, bisa akur, bisa rukun hidup teh, begitu ya. Dalam firman Tuhan Mazmur 133 dikatakan itu berkat Tuhan itu akan mengalir kalau kita hidup rukun katanya. Dikatakan berkat itu akan datang kepada keluarga yang rukun, kepada saudara-saudara yang rukun, kepada gereja yang rukun. Gereja rukun itu akan berkembang. Tapi gereja berantem terus akan pecah. Ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara, gimana caranya Rasul Paulus tuh memberikan nasihat ini supaya rendah hati? Kumaha caranya rendah hati itu? Katanya. Nah, rendah hati itu saudara-saudara yang pertama adalah kita harus berubah. Dari manusia lama kita tuh yang penuh dosa, kan kita sombong, jahat, mau menang sendiri, begitu ya. Waktu kita manusia lama. Nah sekarang kita menjadi manusia baru. Kita harus berubah. Cara pikir kita, pola pandang kita nih, paradigma kita nih harus berubah, kata Rasul Paulus. Berubahnya seperti apa? Nah dikatakanlah di ayat kelima tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi untuk rendah hati itu kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus katanya. Dulu kita manusia lama, kita punya pikiran dan perasaan dari diri kita sendiri. Pikiran kita yang sombong, perasaan kita yang egois, jahat, gak mau memperhatikan orang lain. Tapi sekarang ini ayo kita berubah, kata Rasul Paulus tuh. Kumaha caranya sekali lagi? Yaitu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Jadi sekali lagi, yuk kita ubah cara pandang kita, pola pikir kita, paradigma kita, yaitu seperti Kristus. Seperti apa sih pikiran dan perasaan Kristus? Yang pertama dikatakan
Itu kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya melepaskan haknya. Dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia setara dengan Allah karena memang dia Allah 100% dan manusia 100%. Dalam kealahannya itu dia tidak mempertahankan itu katanya. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah 100%. Dia punya hak, punya kekuasaan, punya kemuliaan. Tapi dia mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan menjadi hamba katanya saudara-saudara. Kata mengosongkan diri di sini dalam bahasa Yunani itu kenooh, artinya mencurahkan sampai habis. Jadi kalau airnya penuh sih, ini penuh nih saudara-saudara, dibuka, dibuang nih airnya sampai kosong begitu, udah nggak ada sisa. Itu arti mengosongkan diri. Yesus sebagai manusia, dia betul-betul merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba. Saudara-saudara, dalam keempat Injil kalau kita melihat bagaimana kehidupan Yesus selama 33 tahun itu, dia melayani bukan dilayani saudara-saudara. Dia selalu siap sedia menolong orang siapa saja. Apakah kaum nelayan, apakah PSK, ataukah pemungut cukai, atau orang-orang sakit, orang-orang yang menderita, atau orang-orang yang rendah. Dia layani semua. Dalam Matius 20:28 dia katakan sekali lagi, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara-saudara, 3 minggu yang lalu saya berkunjung ke Jawa Tengah, ke satu teman. Nah, teman ini punya anak sudah jadi hamba Tuhan selama 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun selesai kuliah. 1 tahun dia praktek dan baru 1 tahun dia ada di gerejanya karena dia harus ikatan dinas selama 2 tahun. Kemudian mamahnya ini cerita, kayaknya si Koko ini enggak lama nih di gereja ini. Kenapa? Bukankah dia sejak lahir ada di gereja itu? Betul. Waktu dia baru pulang dari praktek setahun, katanya dia masuk gereja, dia sudah berkomitmen sampai mati dia ada di gereja ini melayani katanya. Tapi baru setahun ini dia bilang sama saya, kata mamanya, Mama rasanya mau mati ada di sini. Mau mati rasanya ada di sini. Kenapa? Rupanya katanya, kalau mamanya ini jemaat biasa, jadi nggak pernah tahu persoalan di dalam gereja. Biasanya aktivis yang tahu ya keadaan di gereja. Nah ceritanya anak ini cerita, di situ ada 2 tokoh yang menjadi dominan dan sangat berkuasa mengatur segala sesuatunya di gereja itu. Yang satu itu pendiri gereja, yang satunya pendana gereja. Pendiri gereja sudah keluar dari kemajelisan, sekarang masih ada pendana gereja yang memberikan dana 60% lebih untuk membangun gerejanya. Jadi dikatakan kalau rapat majelis selesai dengan begitu ngotot, tapi sampai di luar keputusan akan berubah. Program-program yang sudah disusun oleh hamba-hamba Tuhan akan buyar kalau dikatakan oleh pendana ataukah pendiri gereja berkata saya tidak setuju. Jadi akhirnya pecah lagi menjadi bubur ceritanya. Dia bilang mau mati rasanya. Tapi luar biasanya anak ini berkata, hamba Tuhan ini berkata katanya, saya nggak akan pergi 2 tahun, tapi saya akan pergi setelah 4 tahun. Biarlah 2 tahun saya tetap berbakti di gereja yang melahirkan saya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa sih tingginya harga diri kita kalau tidak dihargai? Berapa sih harganya, harga diri kita tingginya kalau jasa kita enggak dilihat orang? Tapi banyak kali kita merasa kalau berjasa, betul nggak saudara-saudara? Jangankan berjasa, enggak berjasa pun enggak dihargai, malu, marah. Apalagi yang berjasa, marah banget. Itu kok nggak ngeliat gue ya? Dia nggak tahu apa jasa gue sampai sudah berapa ya? Berapa miliar ya ada di gereja ini ya? Misalnya. Dia nggak tahu ya? Saya datang ke gereja ini jam 4, bukan hamba Tuhan loh. Jam 4 saya harus persiapan dan sebagainya loh. Gak dilihat loh, pernah nggak begitu? Semoga tidak ada, saudara-saudara. Tapi coba kita lihat tentang teladan Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya, setara dengan Allah tapi tidak dipertahankannya. Saudara, ada sebuah acara TV namanya reality show. Itu temanya adalah merubah nasib. Jadi orang yang kaya raya punya rumah seperti istana, dia ditukar selama 3 hari. Suami istri dengan 2 anak tukar tempat kepada keluarga yang sangat miskin, rumahnya gubuk. Dan orang miskin ini dia harus tinggal di rumah yang mewah itu. Jadi orang miskin ini dibelikan baju, mandi dengan rapi, ke salon dan sebagainya, dan mereka masuk ke rumah mewah itu. Dan orang kaya itu pun masuk ke rumah orang miskin itu dengan baju yang sangat lusuh dan kotor. Saudara-saudara, pada waktu yang miskin ini masuk ke rumah yang mewah itu, dia terbelalak, kaget, kagum, sampai pingsan gak bisa bangun. Kaget melihat rumah yang begitu bagusnya, luar biasa. Dan makanan yang begitu mewah di meja dengan pelayan-pelayan yang menghormati mereka. Oh, bahagianya jadi orang kaya, katanya begitu ya. Dan bagaimana dengan orang kaya yang ada di rumah gubuk itu? Mereka masuk, gak berani duduk. Aduh, kotor pisan. Aduh, jijik. Mau ke toilet. Aduh, udah kebelet pisan tapi kotor pisan. Gak bisa tidur, itu kamarnya kotor, banyak tumbilannya. Aduh, saya gak berani. Aduh, saya bisa mati, jangankan 3 hari. 1 jam pun saya bisa mati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini orang kaya harus datang ke tempat orang miskin, masih sama-sama di dunia, saudara-saudara. Tapi mereka berkata, aduh gak tahan 3 hari, 1 jam pun bisa mati. Tapi bagaimana Yesus, seorang yang betul-betul Allah 100%. Dia memiliki kekuasaan, kejayaan, tapi dia mau turun ke dunia. Bahkan dia buktikan selama jadi manusia itu, 1 kali murid-muridnya saling meninggikan diri. Dia melepas jubahnya, dia ikat jubahnya itu, dan kemudian dia ambil baskom berisi air. Dia cuci kaki murid-muridnya satu persatu, dan dia berkata, nih aku gurumu nih, tapi aku mau mencuci kakimu. Jadi lakukanlah itu satu sama lain. Saudara-saudara, maka kita pun sebagai orang yang berdosa seharusnya melakukan hal yang serupa. Dalam seluruh pelayanan Yesus, kita pun melihat bagaimana kerendahan hatinya yang sangat menakjubkan itu. Dia menerima orang-orang berdosa. Dia menghibur orang yang kesusahan dan sebagainya. Ini adalah teladan yang mengagumkan, dan hendaknya kita pun menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan berpikir saya siapa di hadapan manusia, tapi mari kita berpikir siapa saya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, siapa kita di hadapan Tuhan? Pada waktu kita
berpikir, siapa saya di hadapan Tuhan? Gak ada artinya. Pada waktu kita berpikir, siapa saya di hadapan Tuhan, maka pada waktu ada orang yang lebih rendah daripada kita, kita bisa membukukan diri. Karena di hadapan Allah, kita sesungguhnya tidak berarti kalau bukan kematian Tuhan yang mengorbankan diri untuk kita. Saudara-saudara, kita perlu memiliki pola pikir Tuhan Yesus. Kita perlu punya pola pikir Tuhan Yesus. Merendahkan diri meski dia anak Allah. Kristus meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami penghinaan, dia bahkan mati di kayu salib menebus dosa kita. Allah kemudian meninggikan Kristus, mengaruniakan nama di atas segala nama ketika dia taat merendahkan diri di atas kayu salib. Marilah kita saling merendahkan diri mengikuti Kristus. Mari kita berubah pola pikir kita. Bukan berubah wajah kita dioperasi plastik, tapi kita berubah pola pikir kita, karakter kita yang diubahkan. Yang kedua, menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus di dalam kerendahan hatinya. Dia taat sampai mati. Dia taat dalam kehendak Tuhan. Ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri dalam kerendahan hatinya setia dan taat melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan. Kerendahan hati tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan, saudara-saudara. Orang yang taat pasti orang yang rendah hati. Kita belajar dari seorang hamba. Seorang hamba itu sudah dibeli oleh tuannya. Hidup matinya itu untuk tuannya. Dia gak punya hak sama sekali. Gak bisa dia ngomel ketika nyonyanya datang. Umi, siapin meja, saya mau makan. Nyonya aja sendiri, saya udah capek, udah nyuci, udah ngepel. Nyonya aja sendiri. Gak bisa, saudara-saudara. Seorang hamba, dia akan berkata, ya nyonya, ya tuan. Sampai kapanpun, dipukulin pun dia diam. Itu hamba, saudara-saudara. Jadi kita pun yang berkata rendah hati nih, ya saudara, kita taat. Kalau memang betul-betul kita rendah hati, ya saudara-saudara, gak usah diomong ke orang sekali lagi. Buktikan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena kalau kita membuktikan di hadapan manusia berarti kita sombong, saudara. Kalau ke anak-anak saya suka bercanda. Mama nih orang yang rendah hati. Itu di anak-anak loh, bercanda loh. Tapi anak saya jawab begini, Mama nih inget ya pendeta ya. Kalau mama bilang rendah hati itu mama sombong. Si bungsu tuh bilang betul. Padahal saya bercanda loh saudara-saudara. Anak saya marah banget. Saya bilang mama bercanda loh. Tapi gak boleh. Saudara-saudara, kita apalagi diucapkan di dalam hati pun, saya mah rasanya udah rendah hati pisan dah, nggak sombong dah, berarti kita sombong, gitu ya saudara-saudara. Kita yang katanya rendah hati, taat melakukan kehendak Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Taat itu berat saudara-saudara. Ketika Tuhan membawa kita masuk ke dalam pergumulan, taat itu sakit saudara-saudara. Dan dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk taat itu, untuk menerima segala yang Tuhan. Orang yang rendah hati akan melihat hasil yang memuaskan dan tidak mengecewakan. Oleh sebab itu, milikilah kerendahan hati dan taat, tunduk kepada Tuhan. Dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Why? Mengapa saudara-saudara? Saudara, kematian di kayu salib itu kematian yang sangat kejam saudara-saudara.
Saya pertama kali baca buku Pendeta Stephen Tong tentang 7 perkataan salib. Itu Pendeta Stephen Tong menceritakan tentang bagaimana sih rasanya, penderitaannya, kesakitannya orang yang saudara-saudara. Dia cerita begitu mendetail sampai saya merinding dan menangis, saudara-saudara. Dikatakan itu orang yang disalib itu darahnya menetes pelan-pelan katanya. Dia mati lemes pelan-pelan katanya. Haus tuh lidahnya sampai melekat ke langit-langit dan tubuhnya menggeletar begitu. Kesakitan luar biasa. Kepalanya pusing, berdenyut-denyut, sakit kiut-miut seperti kaca retak katanya, menuju kehancuran. Bayangkan saudara, nih kepala kita kayaknya seperti kaca yang retak tapi nggak pecah loh. Retak seperti begitu, sakitnya luar biasa. Dan diceritakan itu waktu dia disalib itu, kaki tangannya disalib begitu ya. Pada waktu dia mau nafas aja saudara-saudara, nggak bisa nafas seperti kita begini, tapi dia harus angkat badannya itu karena dia menggelantung. Ini nggak diikat, jadi dia menggelantung begini. Pada waktu dia nafas tuh dia angkat badannya itu begitu nafasnya sampai itu kakinya sakitnya luar biasa sampai setengah mati. Dalam keadaan tersengal-sengal itu dia meneteskan darahnya pelan-pelan begitu sampai akhirnya dia mati perlahan-lahan. Saudara-saudara, Yesus akhirnya harus mati dengan hina. Ia disalibkan dan mati sebagai pribadi yang terkutuk di kayu salib. Seperti Galatia 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang pada kayu salib, yang mati pada kayu salib. Sekali lagi, mengapa? Mengapa Yesus rela dan taat sampai mati menjalani penderitaan dan kehinaan itu, saudara-saudara? Saudara-saudara, Yesus mati bukan karena tangan dan kakinya dipaku. Bukan karena tangan dan kakinya yang diikat di kayu salib. Bukan saudara-saudara. Tapi dia mati karena cintanya kepada kita. Dia adalah Allah. Kalau dia mau, dia memerintahkan para malaikatnya untuk melepaskan dia dari gantungan kayu salib itu, saudara-saudara. Tapi bukan karena kayu salib itu, bukan karena paku yang menggantungnya itu, sekali lagi. Tapi karena cintanya pada kita. Karena sayangnya pada kita, saudara-saudara. Siapa kita, saudara-saudara? Tapi Yesus mau mati bagi kita. Dia berkata, aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Walaupun kamu tidak layak dikasih, namun aku mau mati bagimu. Aku sayang kamu. Walaupun kamu berdosa. Saudara-saudara, ada seorang ibu belum bertobat. Kalau melihat suaminya berdoa, berlutut. Nah ini kebalik nih, biasanya ibu-ibu yang rajin saat teduh. Tapi ini bapaknya yang rajin saat teduh, saudara-saudara. Kalau ngelihat suaminya itu lagi saat teduh, berlutut di tempat tidur begitu berdoa. Istrinya selalu bilang, kamu saat teduh, baca firman, doa, rajin-rajin, kalau nggak kerja mah, kamu dapat apa? Kamu bisa hidup tuh dengan Alkitabmu, begitu. Bapak ini selalu bilang begini, Mama, Yesus sayang kamu. Hampir tiap hari dihina, suaminya selalu bilang, Mama, Yesus sayang kamu. Satu kali suaminya mendadak dipanggil Tuhan. Dia nggak bisa apa-apa, stres karena apa? Dia hanya jadi nyonya rumah yang menikmati hasil jeripaya suaminya yang kaya raya itu. Setelah suaminya meninggal, dia nggak tahu mau buat apa. 3 bulan kemudian dia datang ke gereja dan dia menjadi manusia baru. Rupanya selama 20 tahun dia ke gereja, tapi dia bukan orang yang menikmati kematian Tuhan. Dia tidak pernah mengalami, tapi 3 bulan itu ketika dia menangis, dia nggak tahu mau buat apa, tiba-tiba suara suaminya berkata, Mama, Yesus sayang kamu. Yesus sayang kamu. Kemudian dia ambil Alkitab, dia baca dan dia bertemu dengan Tuhan di situ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian
Yesus di kayu salib. Bukan hanya menjadi berita, tapi pada malam hari ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bisakah kita dengan penuh kerendahan hati dan setia sampai mati, ketika kekecewaan itu datang, ketika sakit hati itu ada, ketika hinaan dan cercaan itu menimpa kita, ketika penderitaan, kesusahan, pergumulan itu ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 tahun yang lalu ketika ibadah sedang berjalan, ini hamba Tuhan sedang khotbah, tiba-tiba ada satu bapak yang sedang duduk bersama istrinya, tiba-tiba miring kemudian jatuh. Waktu diangkat mulutnya sudah berbusa, saudara-saudara. Dibawalah ke rumah sakit, sampai di sana rupanya bapak ini stroke. Dirawat di rumah sakit selama 8 hari dan kemudian waktu mau pulang dokter mengatakan dia harus fisioterapi setiap hari di rumah sakit. Akhirnya anaknya yang paling besar bilang, papa, karena itu Boromius lebih dekat dari rumah saya, kalau rumah papa kalau nggak macet setengah jam, tapi kalau macet bisa 1 jam, lebih baik dari rumah saya, kalau nggak macet 10 menit, kalau macet 10 menit katanya. Jadi nah itu wah cengli lah, wajar lah. Akhirnya bapak ini tinggallah di rumah anaknya yang sulung. Bapak ini bukan orang susah, dia punya perusahaan, dia punya rumah mewah, dia punya mobil, dia punya segala-galanya. Tapi waktu dia sakit, dia datang kepada tinggal di rumah anaknya yang sulung. Kira-kira seminggu kemudian ketika istrinya sedang pergi ke pasar, suaminya ini sudah dibereskan, sudah dimandikan apa oleh istrinya, dia duduk di kursi roda, langsung ditaruh di kursi roda, betul ya, di ruang tamu dia dikasih itu TV, nonton TV. Waktu istrinya pergi ke pasar, tiba-tiba menantunya datang. Karena anaknya sudah pergi sekolah semua dan suaminya juga sudah pergi ke tokonya. Jadi ini dia datang kepada mertuanya bilang gini, papa, kenapa sih papa harus tinggal di sini? Ngerepotin aja. Papa mama saya juga gak pernah ngerepotin. Sambil dia pergi. Saudara-saudara, bapak ini sakit hati luar biasa. Kemudian dia dorong perlahan-lahan dengan tangannya yang masih bisa dan satu tangannya yang lumpuh dengan kakinya sebelah lumpuh. Dia dorong masuk ke kamarnya, dia nangis. Aduh Tuhan, sakit pisan. Aduh Tuhan, sakit pisan. Aduh Tuhan, sakit pisan. Aduh Tuhan, sakit pisan, katanya. Saudara-saudara, dia nangis terus, dia bilang, oh Tuhan, saya gak bisa mengampuni. Kurang ajar itu anak, kurang ajar itu menantu. Saya gak pernah nyusahin dia, saya gak pernah minta uang karena saya lebih banyak daripada dia. Aduh Tuhan, sakit pisan, katanya. Istrinya pulang, saudara. Waktu istrinya pulang cepat-cepat, dia lap air matanya. Kemudian dia nyanyi, memuji Tuhan selalu, gitu. Saudara, memang orang stroke kadang-kadang suaranya kayak orang nangis kan. Jadi istrinya pikir dia nangis. Tiba-tiba setelah dia nyanyi itu, dia teringat akan Yesus yang merendahkan dirinya di kayu salib. Dia bukan hanya menjadi manusia saja, bahkan dia menjadi hamba. Bahkan dia mau mati di kayu salib dengan terkutuk dan hina. Dan dia menangis, Tuhan, saya mau mengampuni menantu saya. Tolong lepaskan harga diri ini yang tersakiti, katanya. Tuhan tolong lepaskan harga diri ini yang tersakiti. Akhirnya setahun kemudian dia sembuh, saudara-saudara. Waktu sembuh, dia ucapan syukur ceritanya. Ucapan syukur kan gak ada yang tahu. Hamba Tuhan juga gak tahu, pendetanya juga ini gak tahu gitu ya. Waktu udah selesai persekutuan mau makan bersama itu, saya duduk di sampingnya. Aduh Bapak luar biasa Pak, puji Tuhan, anugerah Tuhan bisa sembuh, mujizat Tuhan. Tiba-tiba si menantu datang,
Papa katanya, ini ya makan ya. Dia kasih itu puding, dia potong-potong sedikit, dia kasih ke papanya dan saya juga. Aduh, bukannya cuma diberkati Tuhan dengan harta yang melimpah, tapi juga menantu yang sangat baik. Nah kemudian dia ceritalah tentang peristiwa ini. Dia bilang, ibu, kalau bukan Tuhan, saya nggak mungkin bisa mengampuni. Tapi kalau saya tidak mengampuni, nggak mungkin dia seperti bahagia seperti itu. Istri saya bisa peluk dia seperti itu. Nggak mungkin dia bisa bahagia dengan suaminya dan anak-anaknya. Karena pasti awet rajet katanya. Saudara-saudara, dia tidak pernah bicara dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Siapa menantunya itu? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itulah bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal siapa Yesus yang mati di kayu salib itu. Itulah bedanya kita yang bisa mengampuni walaupun tersakiti. Itulah bedanya kita yang dikatakan engkau anak Allah. Itulah bedanya kita saudara-saudara. Dan orang-orang bertanya, kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Dan mungkin juga orang bertanya, wah kenapa kamu teh bodoh pisan? Menantu yang begitu kok mau diampuni. Kenapa kamu teh bodoh pisan? Mungkin saudara-saudara. Tapi kita harus tampil beda. Kita harus punya pola pikir seperti pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Berapa sih tingginya harga diri kita untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita? Berapa sih harga dirinya kita sampai enggak bisa menghormati orang lain? Berapa sih harga dirinya kita sampai kita enggak mau memperhatikan orang lain, bahkan memandang rendah orang lain? Berapa sih tingginya harga diri kita saudara-saudara? Mari kita pandang Yesus yang tersalib itu. Dia terkutuk bukan karena dosa, tapi karena dosa kita saudara-saudara. Dia mati dengan hina dan penuh derita. Bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Dia mati di kayu salib. Walaupun sesungguhnya dia seharusnya tidak seperti itu. Tapi demi kita. Jadi saudara, hari ini mari kita berubah. Kita ambil pola pikir Kristus yang berani merendahkan diri karena cinta kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, lakukanlah apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, berarti kita berani merendahkan diri. Sekali lagi, berapa sih tingginya harga diri kita dibandingkan dengan Kristus yang sudah menyerahkan diri untuk kita? Mari saudara-saudara kita renungkan kisah salib. Kita renungkan kata-kata ini bukan dengan suara yang merdu, tapi mari kita berkata untuk diri sendiri. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Kita nyanyikan pujian ini, kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara, nyanyian ini bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain di sebelah kiri kanan kita, depan kita. Tapi nyanyian ini berkata untuk diri kita sendiri. Tolong singer ikutnya. Pernahkah kau renungkan kisah
Silahkan satu. Kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus, darahnya mengalir dari rusuk untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa. Saudara-saudara, setiap kali kita menghadap meja perjamuan kudus, supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita, maka perlulah terlebih dahulu kita mohon pengampunan Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan ini. Dan kita tak lupa mengucap syukur karena kasih dan pengampunannya yang sudah mengorbankan diri untuk kita, menebus kita, menggantikan hukuman kita, sehingga kita terbebas dan diselamatkan. Dan kita berjanji di hadapan Allah dan jemaat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa mohon pengampunan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Siapakah kami ini Tuhan, yang sesungguhnya tidak layak Engkau kasihi, namun Engkau tebus dengan darah-Mu. Dosa kami semerah kirmisi, namun Engkau bersihkan seperti salju. Siapakah kami ini Tuhan, manusia yang tidak layak Engkau kasihi, namun Engkau jaga seperti biji mata-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami mau menerima roti dan anggur perjamuan pada malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan hati kami, diri kami, untuk menerima perjamuan ini, dan mampukan kami untuk mengingat kasih-Mu, dan kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara,
Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah dibaptis dan disidi dan sudah mempersiapkan hati. Saudara-saudara, setiap kali kita menghadap perjamuan kudus, maka teringatlah pada malam hari ketika Yesus diserahkan. Dia mengambil roti dan mengucap syukur serta berkata dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dan setelah makan, dia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya serta berkata, cawan ini dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai
Apakah saudara-saudara yang sudah dibaptisiri dan mempersiapkan hati yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Oke. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudara-saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan untuk menebus kita dari dosa. Terimalah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Makanlah. Saudara-saudara, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Saudara-saudara, anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus kita dari dosa. Minumlah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saya persilakan Ibu Yosi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika malam hari ini kami boleh bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Kami kembali diingatkan, siapakah kami ini Tuhan? Apakah kami layak menerima pengorbanan-Mu? Apakah kami layak menerima kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami? Siapa kami Tuhan? Yang seringkali kehidupan kami justru menyakiti Engkau. Yang seringkali bahkan kehidupan kami membuat Engkau kecewa. Tapi hari ini kami kembali diingatkan melalui sakramen perjamuan kudus. Darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami. Tubuh-Mu berkorban untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami terus bahwa betapa kami dikasihi oleh-Mu. Betapa Engkau mau mengorbankan tubuh-Mu untuk setiap kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu hari lepas hari bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat akan kasih-Mu. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga kehidupan kami hari lepas hari terus boleh menyenangkan-Mu dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu kepada setiap kami. Untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur kami punya Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh selalu mengingatkan kami. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, dan inilah tekad kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri perjamuan kudus pada malam hari ini, saya membacakan firman Tuhan. Dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Perjamuan kudus selesai. Puji nama Tuhan, umat Allah dipersilahkan untuk duduk kembali.
Bersyukur untuk berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Emeritus Gosyuli, juga pelayanan perjamuan kudus. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat sore hari ini kita juga akan diberkati melalui pujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara Saron. Dipersilahkan.
Puji nama Tuhan untuk berkat melalui pujian yang telah disaksikan oleh paduan suara Saron. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Umat Allah yang terkasih, kita bersyukur pada saat malam hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara akan pulang, masuk dalam ibadah yang sejati yaitu hidup kita sehari-hari akan membawa firman Tuhan. Kita mengingat dari firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan mau kita menghidupi kasih itu. Saya percaya ketika Bapak Ibu dan Saudara pulang, Bapak Ibu Saudara akan mau mengampuni suami yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Mau mengampuni istri, mau mengampuni oma opa, mertua atau menantu atau siapapun, rekan sepelayanan mungkin. Sehingga ketika kita pulang tidak ada lagi sakit hati. Amin. Semua terselesaikan. Amin. Kiranya itu nyata dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin ya Ibu. Puji nama Tuhan untuk berkat yang luar biasa. Mari kita bawa persembahan hidup kita. Persembahan yang hidup yaitu diri kita sendiri secara pribadi. Dan pada sore hari ini Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk memberikan persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dasar kita memberikan persembahan pada saat sore hari ini adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan dasar demikianlah kita membawa ungkapan syukur dan persembahan kita yang berupa uang yang akan kita kumpulkan dan terlebih persembahan hidup kita. Sejak Yesus di hatiku, perubahan ajaib terjadi. Biarlah pujian ini juga menjadi tekad diri kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Baitnya yang kedua. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di Musik saja yang akan memainkannya. Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri.
kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kasih, kami membawa persembahan kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bukan hanya uang yang kami kumpulkan, yang akan Kau sucikan dan kuduskan dan Kau pakai bagi pekerjaan-Mu melalui gereja kami GKM Saron Cirebon. Terlebih persembahan hidup kami ya Tuhan, yang telah mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Engkau totalitas mengosongkan diri, mati di atas kayu salib yang hina karena Engkau mengasihi kami. Kami mau pulang ke dalam kehidupan kami masing-masing, membawa persembahan hidup kami dengan satu tekad yang baru. Kami mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi seorang akan yang lain. Kami mau lebih mengasihi suami kami ya Tuhan. Kami lebih mengasihi istri dan anak-anak kami ya Tuhan. Mengasihi orang tua kami Tuhan, anak-anak kami. Mengasihi mertua dan menantu kami. Mengasihi rekan-rekan sepelayanan kami. Mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga karya penebusan Kristus itu nyata melalui seluruh hidup kami. Bukan hanya kami nikmati sendiri, bahkan kami hayati dengan penuh perasaan ketika kami datang di dalam Jumat Agung. Tapi sungguh Tuhan, kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang nyata. Bahwa Kristus yang mati di atas kayu salib itu benar-benar adalah Allah yang hidup. Karena setiap orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan itu melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga untuk firman Tuhan yang indah, yang menegur kami, bahkan mungkin menampar kami. Karena begitu kerasnya hati kami, tidak mau mengampuni. Bahkan saat kami bertekad sampai kapanpun tidak akan mengampuni. Tapi Engkau menegur kami dengan keras. Karena kami telah terlebih dahulu mengalami kasih itu. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Emeritus Gosyuli. Yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kami. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Sungguh Engkau mengasihi kami. Dengan darah-Mu yang habis tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Biarlah sungguh hidup kami berubah. Perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami karena kasih-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan seluruh hidup kami. Bagi puji hormat, kemuliaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Umat Allah yang terkasih, mari kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kepada Allah kita yang begitu mengasihi kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi, karya terbesar yang layak kita puji dan kagumi. Pengorbanan-Mu ya Tuhan yang selamatkanku. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah dipersilahkan untuk duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Selamat malam. Selamat Jumat Agung untuk kita semua. Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh kita jalani bersama. Kerendahan hatinya mengubahkanku. Kiranya firman dan segala rangkaian yang boleh kita nikmati itu boleh betul-betul mengubahkan kita untuk boleh memiliki hati yang penuh pengampunan sebagaimana Kristus yang sudah mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama Bapak Ibu, nanti di hari Minggu, bagi Bapak Ibu yang akan membawa anaknya ke sekolah Minggu, yang akan mengikuti ibadah Paskah anak, nanti akan membawa anaknya pukul 8.30 ya Bapak Ibu, bukan 7.30 seperti biasa. Jadi ada perubahan jadwal yang bagi Bapak Ibu Saudara yang akan membawa anaknya untuk mengikuti Paskah anak atau ibadah sekolah Minggu di hari Minggu nanti, itu ibadah akan dimulai pukul 8.30 untuk ibadah anak. Dan ibadah kita untuk hari Minggu nanti, ibadah Paskah, akan diadakan pukul 16.30, satu kali saja di hari Minggu nanti. Maka mari kita perlu memperhatikan ini dan kita diundang bersama untuk bersama-sama nanti merayakan kemenangan Yesus Kristus di ibadah Paskah hari Minggu nanti. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftarkan dirinya untuk ikut jalan salib besok, diundang untuk datang ke gereja berkumpul pukul 6 pagi dengan segala perlengkapan yang sudah disiapkan buat menikmati jalan salib nanti di Cisantana, di Gua Maria. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, kiranya kita boleh menghidupi firman dan rangkaian ibadah yang boleh kita nikmati pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita boleh menjalani panggilan kita. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi Bapak Ibu.